Kamu tahu nggak kenapa kok punya iman gampang banget goncang? Imannya kelas recehan. Orang yang menyembah Allah, mengabdi sama Allah, beriman sama Allah di pinggiran doang. Baik, mari kita buka majlis ini dengan baca Ummul Quran, suratul Fatihah. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh gerak-gerik kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan ridhonya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang ikut serta membangun Masjid As-Solaha, baik yang mewakafkan tanah ataupun yang ikut mendermakan hartanya, tenaga dan fikirannya, mudah-mudahan yang sudah meninggal dunia Allah berkenan berikan rahmat dalam kuburnya. Mudah-mudahan semua jamaah As-Solaha dianugerakan sehat afiah zahiratan wa batinah ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi azam syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, kita buka Al-Qur'annya, suratul Ma'arij, ayat ke-19, halaman 569. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Dibaca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qa'imun walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina
علمنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin dan hadirat sekalian, wabil khusus pengurus masjid, as-sulaha, para sesepuh, orang tua kami semua yang hadir di sini, Bapak Haji Asli dan Bapak dokter kita semua, semoga kita senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Pagi hari ini tema kajian kita adalah mengenal 3 potensi buruk dasar atau yang diciptakan oleh Allah dalam diri setiap manusia. Juga hal yang memperparah, sekaligus tentunya terapi yang mampu menyembuhkan dan menghilangkan sesuai penjelasan Sang Pencipta, Sang Pemberi potensi buruk tersebut, dan juga zat yang menciptakan kita semua, Allah tabaraka wa ta'ala. Potensi buruk dasar manusia yang kita ingin renungkan kajian ini dari pemberitahuan Al-Quran, bayan ilahi, ajaran Allah yang terdapat dalam Quran suratul Ma'arij, yaitu potensi dasar yang bernama hala, yang kedua jaza', yang ketiga mana'. Hala itu untuk mudahnya kita terjemahkan artinya panik, ya, risau. Kemudian jaza', mengeluh, nggerutu, kata orang Jawa nesu. Itu ya, ada orang Jawa sini, ada orang Jawa nesu, ya. Dan yang ketiga mana'. Mana' itu artinya nahan. Kata orang kampung dulu, zaman dulu, pelit bin medit, pantat kuning koretan, rambut buntut gasiran. Enggak bahasa mudahnya. Nah, ini potensi buruk ini ada dalam di setiap manusia, siapapun orangnya, apapun pangkat kedudukannya, kasta dan rasnya, semua ada. Semua Allah berikan ini. Pokoknya yang namanya insan, semua ada. Ini semua 3 perkara ini. Tinggal nanti dalam Al-Quran suratul Fajr penjelasan dari Allah 4 perkara yang memperparah 3 karakter dasar ini. Dan nanti penjelasannya dalam Quran surah Al-Ma'arij juga adalah terapi yang menghilangkan atau menyembuhkan 3 potensi buruk ini. Kira-kira kita mau nggak tahu nih? Perlu tahu nggak? Perlu tahu. Yang uniknya, yang memberitahukan ini Allah, yang ngasih pemberitahuan hal yang memperparah juga Allah, dan yang memberitahukan terapi yang menyembuhkan atau menghilangkannya juga Allah. Saya dan Anda cuma tinggal baca, renungkan, dan amalkan. Enak gak kira-kira hidup gini? Enak gak jelas? Kalau bahasa orang kampung saya, gurih.
Bener nggak? Gurih ini udah. Ngapain capek-capek semua? Sudah ada semua dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Allah nggak tinggalkan tuh hal-hal seperti ini. Allah jelaskan dengan rinci. Tinggal kita mau nggak memahaminya. Insya Allah. Baik, kita dengarkan bagaimana Allah memberitahukan kepada saya dan Anda semua. Kalau saya mah cuma bacain doang, Pak. Aman terjemahin udah itu aja. Ini mah Allah langsung yang ngajarin saya, ngajarin Anda semua. Maka beruntunglah kita pagi hari ini sedang duduk di hadapan guru yang bernama Al-Quran. Kan guru yang paling utama siapa? Allah. Guru yang pertama itu siapa? Allah. Kemudian Jibril, kemudian Rasul, kemudian para sahabat, sampai kepada guru-guru kita semua. Betul nggak? Dari mana kita tahunya? Dari Al-Quran juga. Siapa pertama kali yang mengajarkan Al-Quran? Allah. Di mana itu keterangan adanya? Al-Quran surah Ar-Rahman. Allah memberitahukan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, Allamal Quran. Dia Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran. Tuh. Jadi guru pertama siapa? Allah. Jadi profesi jadi guru bagus nggak? Bagus. Karena berakhlak dengan akhlaknya Allah. Kan dalam sebuah hadis Nabi bersabda, takhallaqu bi akhlaqillah. Ya, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak yang diajarkan oleh Allah. Di antara akhlaknya Allah adalah apa? Allah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan. Dia juga yang menciptakan manusia. Kemudian setelah dia ciptakan, Allamahul bayan. Dia juga Allah Ar-Rahman yang menciptakan manusia dan mengajarkan al-bayan kepada manusia. Alhamdulillah. Jadi beruntung nggak? Pagi-pagi kita datang ke rumahnya Allah, duduk bersimpuh di hadapan kitabullah, mendengarkan ajaran dan panduan Allah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah berikan kita taufik, keringanan langkah untuk datang ke rumah Allah, bersimpuh di hadapan Allah, mengkaji kitab Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dapat mengamalkan ajaran Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa kata Allah? Allah berfirman, innal insan khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu diciptakan oleh Allah. Oh, diciptakan ya. Jadi ini sudah ada nih, potensi ini sudah tercipta dalam diri kita. Begitu cerot, brojol, lahir, kan bunyi gitu ya. Cerot. Bukan gedebug. Ya, cerot, lahir keluar. Langsung diberikan ini semua. Sudah ada, ngikut di situ. Apa itu potensi buruknya? Halu'a. Di sini terjemahnya berkeluh kesah ya. Sebetulnya ini terjemah sudah benar, cuma perlu disempurnakan lagi. Halu'a ini sebenarnya bukan berkeluh kesah. Keluh kesah itu hasil dari halu'a. Halu'a itu panikan. Ya. Hala panik. Kalau halu wazannya fa'ul, itu sering panik dan mudah panik. Kita begitu nggak kira-kira? Bayi aja dari kecil tidur dengar suara, bener nggak? Kagetan, panikan, tuh. Dan itulah potensi buruk dasar manusia. Nah, kalau ini dipelihara, berikutnya nih potensinya nih, nambah lagi. Idza massahu syarru jazua. Ketika terkena hal-hal yang pahit, buruk, tidak mengenakan, jazua, ngeluh, keluh kesah, ngedumel, nggerutu. Kata orang Jawa, nesunan. Iki wong nesuan, iki wong nesuan iki. Gampang banget nyalahin orang. Tuh berkeluh kesah tuh. Jazu itu gampang nyalahin orang. Duit hilang, bini disalahin. Lah duitnya hilang, bini disalahin. Betul nggak? Suka begitu lah kita. Tadi cara mana tadi? Lah kan papa yang bawa. Kagak. Udah tahu, udah nggak masalah aja deh. Itu namanya apa? Jazua. Tuh. Habis gampang panikan, ini gampang panikan ini nggak dihilangin penyakit ini nih. Akhirnya jazua. Kalau kena yang pahit-pahit, tertimpa satu hal yang buruk, gampang banget nyalahin yang lain. Bahkan ada yang nyalahin Allah. Nanti tuh Quran soal Al-Fajr nanti situ.
Wa idza massahul khairu manu'a. Giliran dapat yang enak-enak nahan. Kikir, pelit, medit, rambut buntut gasiran. Pantat kun goretan orang-orang dulu gitu. Betul gak tuh? Sekali itu manusia kita nih. Kalau belum ada apa-apa udah niat, cita-cita, janji. Kalau begini, kalau begitu, kalau begini, kalau begitu. Fadhal ya habibana. Kalau begini, kalau begitu, bakal begini, bakal begitu. Habib, habib. Lah, Habib. Sini, Bib. Ya, begitu manusia. Kalau dapat nahan dah. Kalau belum punya mah, kalau punya nih doain baji. Masjid saya pasangin AC. Saya mau iniin, mau ituin, lagi ada ini apa namanya? Proyek nih. Begitu dapat lupa dah. Kayaknya kemarin kita mau beliin AC. Ya Allah, ada lagi, ada perlu ini, perlu itu, lupa semua. Nahan. Tuh, gara-gara apa tuh? Gara-gara halak. Menjadi jazur, menjadi manut. Baik, sebelum kita lanjutkan terapinya dari Al-Ma'arij, kita pindah ke Al-Fajr. Ya, Al-Fajr nih, supaya apa? Biar kita tahu apa sih yang memicunya itu. Tambah parah nih penyakit. Apa kira-kira? Kita tanya sama Allah Ta'ala, Tuhan, ini kan Engkau yang ciptakan. Ya, beritahukanlah kami apa obatnya, kan begitu ya? Nah, kata Allah Ta'ala, sebelum ente tahu obatnya, aneh kasih tahu lagi nih, hal yang memperparah karakter buruk tadi. Apa saja itu? Kita buka Al-Quran Surat Al-Fajr ayat ke-15. Ini menjelaskan tentang penyakit yang memperparah potensi buruk tersebut. Lihat ini gambarannya bagaimana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nih manusia nih, dua tipenya nih. Fa'amal insan, manusia yang pertama nih modelnya, idza mabtalahu rabbuh, saat diberikan ujian oleh Allah. Perhatikan ya, ujian loh ini, ujian apa? Fa'akramahu, Allah berikan dia kemuliaan, Allah berikan dia kedermawanannya Allah. Wa na'amahu, Allah berikan nikmat padanya. Tapi ingat ini, catat ini ujian. Ini ujian. Kita manusia ini rata-rata ujiannya mikir yang pahit-pahit doang. Paham jamaah? Iya. Kena musibah nih, musibah apa? Duit hilang. Kena musibah, mobil tabrakan. Kena musibah, bini meninggal. Kena musibah, penyakit. Terus kalau dapat jabatan, alhamdulillah, Allah baik banget teman-teman. Anak diangkat jadi ini pejabat sekarang. Ini ujian, dia bilang nikmat katanya. Ini semua ujian. Jamaah sekalian, ini semua ujian. Punya pangkat kedudukan, ujian. Diberikan ilmu pengetahuan, ujian. Harta yang banyak, ujian. Bini yang cakep, ujian. Suami yang ganteng, ujian. Anak yang pintar-pintar, ujian. Semua ujian. Karena Allah beritahukan dalam Quran Surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua ujian yang ada di kehidupan ini, bahkan kematian, semua ujian. Kalau orang lagi ujian, kira-kira kudu punya persiapan nggak? Tuh, besok mau ujian, minggu depan mau ujian nih, kenaikan kelas, kenaikan tingkat, ya persiapan nggak? Persiapan, nyiapin belajar, ngapalin semua. Kemudian ketika lagi ujian, boleh panik nggak? Boleh panik nggak? Kalau panik lupa semua, kan gitu ya. Kudu tenang, tenang. Ada ungkapan nih, al-waham nisfudda.
Ini ungkapan Ibnu Sina nih, Avicena, ahli kedokteran, ya. Al-waham nisfudda. Cemas itu setengah penyakit. Wal itminan, tenang ngadepin penyakit, tenang ngadepin ujian, itu nisfud dawa, setengah obat. Wasabru awalu khutwatis syifa. Sabar menjalani ujian, sabar menjalani penyakit, itu permulaan langkah menuju kesembuhan. Tuh, indah gak coba tuh? Jadi waham, cemas, itu apa? Setengah penyakit. Baru pergi COVID ada Omikron, wah cemas dia. Ente udah setengah kena penyakit tuh. Setengah lagi masuk. Kalau kita tenang, ya penyakit Allah yang ciptakan. Kita sudah jaga prokes, kita pakai prokesnya. Allah yang punya keinginan. Saya mau ikhtiar doang. Tuh, itu setengah kesembuhan. Tuh, setengah obat nih. Sabar menjalaninya, itu namanya awal langkah kesembuhan. Tuh. Ini Islam nih begini nih, indah gak kira-kira Islam tuh? Ya maaf, Islam indah gak? Tuh. Baik. Manusia ini saat diuji dengan apa ujiannya? Kemuliaan, kenikmatan, fayaqulu rabbi akraman. Komentar langsung, dapat pengumuman, beritahuan besok naik jabatan, pangkat kedudukannya. Oh, Tuhan emang benar-benar sayang sama saya. Tuhan benar-benar muliakan saya. Begitu ya? Itu manusia nih. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu. Tuh, kalau diberikan ujian, wa amma idza mabtalah, ujiannya berupa apa? Cuma satu. Kok cuma satu? Lihat, tadi yang di atas dua. Kembali ya, kepada 15. Manusia saat diberikan ujian berupa dua. Apa tadi? Ikram dan nikmat. Dua ya. Bilang Tuhan, benar-benar Tuhan ini. Ini baru benar-benar Tuhan nih. Tuhan yang benar-benar mulia, yang benar-benar sayang. Saat diberikan ujian berupa kemuliaan dan kenikmatan. Sebaliknya, saat diberikan ujian berupa satu doang nih. Tadi dua ujiannya yang enak-enak. Ini ujian yang pahit cuma satu. Berupa apa? Faqadara alaihi rizqahu. Rezekinya ditakar doang. Ditakar doang. Ini kalau kata-kata qadara, dikurangi dikit doang. Bukan disulitkan, bukan. Cuma dikurangi dikit. Itu namanya qadara. Kalau bahasa kita ditakar. Biasanya ditumbrah, terus ambil semua. Ini enggak, dicetokin. Nah, tuh dikit buat lo nih. Baru itu doang tuh. Fayaqulu rabbi ahanan. Ya, Tuhan benar-benar menghinakan saya. Coba tuh. Jadi ukuran dia nih, ujian itu urusan apa? Duit. Kalau duit sempit, Tuhan gak sayang. Coba aja nih. Coba. Ini boleh nggak begitu? Boleh nggak begitu orang beriman? Ini kan orang insan nih, manusia biasa nih. Kita orang beriman bukan? Nah, Allah kasih tahu, kalla, jangan begitu. Mikirnya Tuhan sayang kalau yang dikasih yang nikmat-nikmat doang. Penyakit itu, kesedihan itu, lihat kata Nabi dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min. Saya nih kagum banget bagaimana Allah berikan keindahan buat orang yang beriman padanya. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan orang beriman itu baik. In asobahu syarrun fasobar fakana khairun lahu. Dapat musibah yang pahit, kemudian dia bersabar, itu pahala dan kebaikan buat dia. Wa in asobahu sarra fasyakar fakana khairun lahu. Sampai kalau kena yang dapat yang enak-enak dan dia bersyukur, itu kebaikan buat dia. Sampai kaki kena duri, kata Nabi, kafaratun lah. Kaki nih kena duri, aduh sakit, kafarat buat dia. Itu orang beriman. Kalau orang
insan manusia biasa memang pikirannya picik, dan itu potensi dasar manusia. Jangan dipicu lagi tambah parah. Apa yang memperparahnya? Nih kata Allah, kalla balla tukrimunal yatim. Kamu tahu nggak kenapa kok punya iman gampang banget goncang? Punya iman gampang banget goncang. Imannya kelas recehan. Bisa paham Pak? Iman kelas recehan, bisa paham? Itu tuh gambaran ini. Iman recehan ini terdapat dalam Al-Quran suratul Hajj ayat 11 ya. Quran surat apa? Al-Hajj ayat 11. Bapak boleh buka di mushafnya halaman 333 333. Ini gambaran nih, ada jenis orang yang imannya recehan. Siapa tuh yang iman recehan? Kira-kira saya dan Anda termasuk nggak nih kira-kira? Ayo coba perhatikan Allah berfirman. Ya, Al-Quran suratul Hajj ayat berapa? Ayat 11, halamannya 333 ayatnya ke-11. Allah berfirman, sudah ketemu ya? Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Coba itu lihat terjemahnya, lihat coba. Wa minan nas, dan ada di antara manusia. Semoga kita bukan yang ini nih, amin. Ini soalnya levelnya iman recehan. Siapa itu? Man ya'budullaha ala harfin. Orang yang menyembah Allah, mengabdi sama Allah, beriman sama Allah di pinggiran doang. Di pinggiran. Kalau di pinggiran gampang jatuh nggak? Hati-hati nih. Nggak mau ke dalam imannya, di pinggiran mulu. Gimana gambaran orang yang mengabdi sama Allah, beriman sama Allah di pinggiran itu? Ala harfin. Ini kan namanya pinggiran nih. Nih, pinggiran meja, harful mizah. Tuh. Ya, bagaimana? Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Dapat yang enak-enak, hidupnya tenang. Ji, aneh lihat muka ente kok sumbrah banget, cerah banget. Iya, baru dapat proyek, baru gol, ya kan? Udah gitu baru dapat bini baru, cantik. Oh, semua enak-enak. Tapi giliran wa in asabathu fitnatun, dapat ujian yang pahit, inqalaba ala wajhi. Balik mundur ke belakang, guling-guling. Ya, kita coba. Ada orang begitu Pak? Ada. Ya kan? Baru tumben dapat rezeki banyak, hilang. Pingsan-pingsan bisa dia. Pingsan-pingsan bisa. Kalau orang yang imannya cakep di tengah-tengah, ya, dalam, nggak begitu. Saya pernah ketemu seorang Habib Pak. Telepon saya, Fauzan, kemari, ana dapat rezeki nih. Apaan Bib? Ada orang bawain mobil Alphard, mobil Avanza baru. Bawain mobil baru. Ya kan? Ente kesini dulu dah, doain di mobil. Lah Bib, masa ane doain Bib? Iya, kita doa bareng-bareng dah, biar berkah di mobil. Bawain mobil baru Avanza. Berangkat saya ke Condet, dapat mobil baru. Avanza itu kan lagi cakep-cakep, Veloz, yang Avanza zaman baru dulu. 3 hari Habib telepon lagi, 3-4 hari lah. Fauzan, baik. Alhamdulillah. Ada apa lagi Bib? Dapat rezeki lagi? Rezeki lagi? Apa? Mobilnya hilang. Mobilnya hilang, diambil orang. Saya sama ini Habib nih, kalau ada hal-hal yang menggelitik, misalnya barang saya hilang, ya sampai kadang-kadang nih kunci rumah nyempil, saya nelfon Habib, Bib, doain Bib, kunci belum ketemu. Ada di belah sono, ntar juga Allah tunjukin balik. Bib, motor hilang Bib, udah ada, minta lagi dibawain lagi. Ada. Begitu. Lah ini, Bib, baca doa aja Bib, biar mobilnya balik lagi. Nggak usah, udah. Boleh jadi ini bukan rezeki aneh nih. Di sini ada barang-barang haram yang nggak tahu. Ntar juga Allah ganti. Kagak lapor polisi, kagak nelpon, kagak baca doa biar tuh dibalikin tuh mobil, kagak. Ana doain
itu orang yang ngambil mungkin perlu duit biar berkah. Coba itu. Yang ngambil bukan sumpahin, kalau kita sumpahin biar perutnya gendut, kan berdos kalau perlu perutnya. Kagak. Didoain. Subhanallah. Enggak nyampe seminggu Allah kirimin lagi orang bawain mobil Alphard. Coba itu. Ini manusia ini kalau imannya recehan, waduh, mobil baru dapat hilang, ya Allah tega amat sih Allah, udah bukan main, astagfirullah, ini begitu ya kalau kita, betul nggak? Nah, ini modelnya nih iman pinggiran, kelas recehan. Inqalaba al wajhi, berubah semua dah, guling-guling tuh, ya kan? Itulah kata Allah Ta'ala, khasirad dunya wal akhirah, orang yang rugi dunia akhiratnya. Jadi kalau kita nih, kan Nabi udah ajarin kita, jadidu imanakum, kan gitu ya, perbaharui terus iman kita, kan begitu ya. Minimal dengan apa minimal? Dengan la ilaha illallah. Jadidu imanakum bikasratis salah, baca Quran yang banyak, tuh itu memperbaharui iman, karena iman kan fluktuatif Pak, yazidu wa yanqus kata Nabi, naik bertambah juga bisa turun, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Sampai seorang ulama ya namanya Ahmad ibn Arsalan mengatakan dalam sebuah syairnya, fakun minal imani fi mazidi wa fi ta'atillahi dha tajdidi bi kasratis salati wa ta'ati wa tarki ma lin nafsi min syahwati fa syahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi fa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Kata beliau, fakun minal imani fi mazidi, wahai saudaraku, hendaklah kamu dan kita semua selalu untuk urusan iman menambah, tambahin iman kita terus, ya kan? Wa fi ta'atillah dza tajdidi, urusan ketaatan sama Allah diperbaharui terus. Dengan apa? Bikasratis salah, tambahin banyak hubungan harmoni dan kemesraan kita dengan Allah. Apa itu? Baca Quran, sholat sunnah, ya, tahajud, witir, duha, isyraq, qabliyah, ba'diyah, tuh dibanyakin tuh. Wa tarki ma lin nafsi min syahawati, mulai kurangin dan jauhin segala syahwat, hasad keinginan nafsu, sekalipun yang mubah, pengen banyak makan, pengen banyak tidur, pengen banyak main, pengen banyak begadang, pengen banyak nongkrong, pengen banyak jalan-jalan, pengen banyak ini, itu kurangin. Kenapa sih? Fasyahwatun nafsi, ngikutin hasrat nafsu, apalagi ma'adzunubi, dibarengin sama perbuatan dosa. Karena biasanya kalau ngikutin keinginan nafsu terus nih, keseret sama dosa, pengen punya banyak duit, udah kasih pengen lagi, akhirnya jangankan yang syubhat, yang haram dia terabas juga. Ingat kata beliau, yang namanya ngikutin keinginan nafsu dibarengi dengan perbuatan dosa, dua perkara ini mujibatani qaswatal qulubi, bikin hati kita jadi keras. Sedangkan fa inna ab'ada qulubin nas min rabbinar rahim qalbun qasi, hati yang paling jauh sama Allah, Zat yang maha pengasih dan penyayang, adalah hati yang membatu. Tuh, jemaah sekalian, indah gak Islam? Indah gak? Baik. Manusia nih, ada yang nyembah Allah Ta'ala di mana? Pinggiran. Zalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Jadi kalau selalu senang di pinggiran, ya, maka hati-hati, nanti kecebur jurang, awas, ya. Yeah. Begitu sama mendalami agama, dalami terus ke Al-Quran. Buku pelajaran fikih dari kecil kita udah ngaji, belajar hadis udah kita ngaji, ya. Yeah. Sekarang masuk kemana? Ke Al-Quran. Kalau bahasa orang kampung saya, kalau orang nggak mau mendalami Al-Quran, ngaji kitab kuning doang. Kan saya ini pesantren ngaji kitab kuning namanya.
tapi nggak mau dalam Al-Quran. Sama aja orang yang demennya berenang di comberan. Tahu nggak berenang comberan? Di kobakan, kobak masih mending, rawa masih lumayan bagus. Comberan. Kalau orang mau belajar mengenal Allah melalui Al-Quran, laksana orang berenang di lautan. Tuh. Kan begitu ya? Kalau belum bisa bagaimana? Ya di pinggir dulu di pantai. Udah bisa dalam lagi ke tengah. Udah bisa nyelam, diving ke dalam. Kalau orang bisa diving, Pak, lautan di atas tuh permukaan yang begitu indah, dalam lebih indah lagi. Binatang-binatangnya, terumbu karangnya. Bisa nyelam lagi, ambil mutiara tuh di dasar lautan. Nyelam lagi, ambil minyak dan gas di bawahnya lagi. Tuh, indah gak kira-kira tuh? Begitu. Jangan dicomberan mulu mainnya. Apa enak berenang comberan? Kalau dulu masih kecil bisa. Ya, dulu saya tuh kalau namanya lagi musim hujan, ya kan? Kan di Haji Nawi itu di atasnya tuh rawa tuh. Nah, dulu tuh namanya waterparknya kita comberan. Ya kan, air terjun rawa tuh tumpah, waduh girang banget itu tuh main di situ sambil nyari ikan betok, ya kan, sepat, tembus ketemu dah, girang banget dah. Nah cuman masalah comberan mulu mainnya, ayo dong berenang ke lautan, kan begitu. Nah ya, itu kita punya guru tuh Ustadz Husain bin Hamid, ya, beliau tuh pagi sekarang olahraganya tuh berenang, karena memang beliau punya sakit, udah pasang ring jantung ya. Itu beliau berenang keliling kolam Olimpik tuh, itu ngatamin 1 juz sambil berenang, mulutnya baca Quran. Napasnya kuat banget, saya ngikutin nggak bisa kuat tuh. Baru dia, halah kita, ini juga kagak dia muter aja gitu, udah kayak itu kan ikan. Tapi mulutnya, Ustaz ngapain Ustaz? Alhamdulillah udah hatam Al-Kahfi, muter lagi. Gitu tuh. Ya, udah enak sama Quran begitu. Gimana coba? Nah, sekarang pertama penyakit yang bikin parah tadi apa? Balla tukrimunal yatim. Al-Fajr lagi nih. Ya, karena kita kurang muliain anak yatim. Yang kedua, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalian enggak punya kepedulian untuk urusan ngasih makan orang miskin. Tuh. Ini Pak, nanti ada gambaran dalam Quran surah Ali Imran. Ini mau dibuka lagi jadi panjang ya. Gambaran kehubungan keimanan orang beriman. Satu komplek nih misalnya nih, jamaah as-sulaha. Namanya nanti masuknya dalam kaidah usul urusan fardu kifayah. Ini Pak, namanya urusan anak yatim. Kalau individu nggak bisa nanganin, satu kelompok masyarakat, kalau bahasa fikih-fikihnya, satu umran, satu kampung nih. Perumahan apa namanya ini? Jatimurni. Ini tanggung jawabnya warga muslim Jatimurni. Saat di sini ada anak yatim, maka ini orang semua harus patungan mencukupi kebutuhan anak yatim. Sekolahin sampai selesai. Uang dari mana? Patungan bareng-bareng. Ya, kalau dia punya alamatun najabah, punya kecerdasan, apa bakat dia, calon dokter, sekolahin dokter. Itu namanya urusan fardu kifayah. Nah, cuman nggak kita bahas sekarang dah, jadi panjang. Ya kan? Santunin anak yatim. Kalau ibunya bagaimana? Mau anda nikahin? Nggak apa-apa. Ibunya yang yatim nih. Kalau jamaah ada yang mau nikahin, bantu nggak apa-apa. Dapat 2 pahala. Nyantunin anaknya, nikahin ibunya. Ya, ini mah benar-benar ini. Bukan karena ada ibu saya ngomong nggak apa-apa. Ini biar paham ini. Ini urusan fardu kifayah. Jangan sampai orang itu terlantar. Akhirnya perempuan kadang-kadang nggak punya suami. Orang beriman di tangganya nggak ada yang punya empati, akhirnya bekerja sampai meninggalkan kehormatannya demi menghidupkan anak-anaknya. Bukan berarti jadi pekerja seks komersial, bukan. Bekerja akhirnya dia nggak jaga sholatnya, nggak jaga auratnya, nggak jaga kehormatannya. Berhenti semua tuh. Anak yatim dia sekolahin demi apa? Ya, karena dia nggak ada yang bantu. Nah ini kalau orang semua punya empati yang Allah gambaran, balla tukrimunal yatim, pahala dapat, potensi buruk yang bernama hala, jaza dan mana berkurang. Kan ini penyebabnya nih. Penyebabnya potensi buruk itu tambah parah karena apa? Karena kita ini satu kurang ngormatin anak yatim.
Yang kedua, nggak punya perhatian untuk makan orang miskin. Makan orang miskin. Berapa banyak orang miskin sekitar kita kelaparan, kita nggak perhatian tuh. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi berkata, Jibril pesen-pesen untuk perhatian kepada tetangga, terlebih yang miskin. Berulang-ulang Jibril datang, sampai kata Rasulullah, sampai saya mikir jangan-jangan nanti Allah suruh harta warisan buat tetangga lagi. Saking apa nih? Pentingnya hak bertetangga, apalagi yang fakir dan miskin. Coba itu. Ini namanya ada RT buat apa sih? Urusan perhatian sosial tetangga kita. Bukan hanya keamanan, ketertiban, tapi lihat rumahnya, dapurnya ngebul apa kagak. RT tuh pikirin, lapor ke warga yang lain. Ini ada warga kita sama muslim. Lebih dekat lagi, masuk ke masjid. Ini gimana jamaah kita, ada yang susah banget ini. Beras aja nggak ada, bagaimana ini? Tuh. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Yang ketiga, yang jadi penyebab pemicu tambah parahnya hala, jaza dan mana, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kalian makan harta warisan yang campur aduk dengan yang haram. Tuh. Kalau orang-orang pendatang biasanya jarang nih. Orang pendatang dari Jawa ke sini, ya, nyari duit dari daerah ke kota nyari duit, itu biasanya jarang. Ini orang Betawi nih, yang hidupnya makan warisan. Apa usahanya ente? Narkoba. Apa narkoba? Narikin kontrakan babak. Ya kan? Ya punya kerjaan orang Betawi. Narikin kontrakan babak. Narkoba. Level 2 tuh. Kalau narkoba yang pertama kan narkotika dan obat-obatan tuh ya. Nah, salah penyalahgunaan ini narikin kontrakan babak. Contoh siapa? Saya contohnya. Saya ini sampai sekarang saya merasakan masih disuapin sama saya punya engkong, baba aji saya, guru musonib. Beliau ninggalkan harta tanah, aset tanah segitu banyak, dibagiin anak-anaknya itu orang tua dan kakak-kakak orang tua saya. Nah saya sekolah dari situ, ya kan? Sampai nikah, atau ntar dulu kontrakan nanti dapat, lu nikah kan begitu, kan gitu ya. Berarti apa tuh? Makan dari kontrakan dari mana tuh kontrakan? Dari tanah orang tuanya. Sampai orang tuanya, ayo tuh kakek saya yang bangunin itu petak-petakannya. Lah kita cucunya masih ngerasain. Anak saya masih nikmatin cicitnya tuh. Coba ini. Ini urusan begini ini Allah peringatkan. Silahkan kau nikmati harta warisan, tapi pastikan harta warisannya itu tidak bercampur dengan yang haram. Ini kita kadang-kadang Pak, orang tua meninggal, sedih, nangis sampai ke kuburan. Pulang kuburan ketawa. Kenapa? Habis ini urusan warisan. Begitu. Begitu kira-kira. Ya suami bininya meninggal, nangis sampai kuburan doang. Kadang-kadang belum nyampe kuburan masih ngangkat kurung batang, sebelah tangan melambai-lambai ke rumah janda. Coba itu. Ya kan? Ntar abang mampir ya neng ya, nganter empok lu dulu nih. Nah coba itu, ya kan? Istrinya diikat, dengan pakaian kafannya. Kalau bisa boleh jitak juga lu bang, belum nyampe kuburan udah mengambil tangannya coba. Pulang ke rumah, anak dikumpulin semua. Ini emasnya mama, jangan utak-atik ya. Ini jatahnya papa. Buat apa? Kenal mama? Bukan, buat nikah lagi. Coba aja begitu coba. Coba ini. Nah ini jamaah sekalian yang perlu kita pahami. Untuk urusan-urusan ini pastikan ketika kita mau mengatur harta waris, pertama pastikan ada nggak di harta peninggalan orang tua kita ini dihasilkan dari yang haram. Pastikan dulu nih. Harus tahu orang tua kita dapat dari mana. Ya. Oh ada korupsinya. Balikin ke negara dulu. Ini bukan uang harta ayahmu yang kamu berhak untuk mendapatkan waris darinya. Ini barang haram, balikin dulu. Ada nggak kita yang begitu kira-kira? Makanya hala, jaza dan mana melekat dalam hati kita. Betul gitu. Akhirnya iman kita recehan mulu di pinggiran mulu maunya. Tuh, yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua dalam harta ayah kita
betulkah ini sudah hak dia ataukah ada mesti punya saudara-saudaranya? Kalau masih ada, kembalikan dulu. Boleh jadi ini ada hartanya anak yatim, ponakan ayah kita, yang ia belum menerima harta dari orang tuanya, orang tua kita ambil. Yang ketiga, sudahkah zakatnya dibayarkan? Ini yang paling penting nih. Zakat hartanya nih. Kadang-kadang orang punya warisan Pak, nggak perhatian mengeluarkan zakat 2,5% dari harta tersebut, harta simpanannya. Begini, misalnya orang tua kita punya tanah di Jonggol, atau di mana kalau di sini biasanya di Bekasi, sono, belah Muara Gembong, ya. Kalau orang Jakarta di Parung, di Bogor, punya tanah yang nilai tanahnya itu lebih dari nilai emas 85 gram. Berapa jadinya? 85 juta. Nilai tanahnya lebih dari 85 juta. Subhanallah Ustaz, orang tua saya ninggalin duitnya banyak, cuman tanah lebar banget, ada 100 hektar. 100 hektar? Subhanallah. Di mana? Di Jonggol. Berapa nilainya? 5 M. Pastikan sudah belum mengeluarkan zakatnya tiap tahun 2,5%. Kalau belum, bayarin dulu. Itu bukan punya kamu, itu punya Allah yang dimiliki oleh 8 golongan mustahik. Wajib keluarkan dulu. Tuh, ini pastiin dulu nih, ya. Keempat, udah selesai semua nih, zakat udah dibayarin semua, ya. Ada nggak utang-utang sama orang lain? Kalau masih ada, bayarin dulu utang-utangnya, ya, baru urusin warisannya. Yang kelima, ada nggak wasiat dari orang tua untuk mengeluarkan hartanya buat orang lain? Buat orang lain ya, bukan ahli waris, orang lain. Kalau ahli waris nanti dipotong dari jatah warisnya. Kalau orang lain maksimal 1/3 hartanya. Saya punya guru Pak, Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, ulama Mekah tapi orang kaya. Itu Pak, wasiatnya aja Pak, 1/3 hartanya diwakafkan fisabilillah. Ini orang cerdas nih Pak nih. Orang kerja capek ngumpulin duit, tapi dibawa sampai ke kuburan. Kalau kita kagak Pak, jadi rebutan anak istri kita. Berantem. Tuh, sidang-sidang pengadilan kalau perlu. Coba tuh, ini namanya orang tua yang geblek, dongo bin blow on. Lah kerja capek dari pagi. Mana Pak? Kadang nggak sempat sarapan bareng-bareng. Ada yang anak masih tidur udah berangkat kerja, pulang anak udah tidur lagi malam hari. Segitu sepanjang umurnya, hartanya nggak ada yang dibawa ke kuburan, nggak ada yang dibawa ke akhirat, ditinggalkan di dunia jadi rebutan. Enak kagak kira-kira? Lah kagak enak Pak. Ada lagi Pak, ini kasus true story nih Pak, belum lama nih. Ada orang bersaudara nih Pak, orang meninggal dunia satu bersaudara, tongkrongannya miskin Pak, nggak punya mobil, tapi subhanallah Pak, meninggal dunia ketahuan punya simpenan Pak, dan asetnya 50 miliar. Ini yang gambaran Al-Quran namanya wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah. Demennya ngitung duit doang. Bagaimana kasusnya? Ke guru kita nih, ada orang datang ngadu anak-anaknya nih Pak nih. Kenapa dia malu sama paman-pamannya? Karena ayahnya dilihat di antara keluarga dan saudara ini paling susah hidupnya Pak, paling susah. Akhirnya pamannya karena orang punya, anak-anaknya semua disekolahin. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengacara. Mahal nggak biayanya? Pak dokter, sekarang sekolah dokter berapa Pak dokter? 2 miliar ada biayanya sekolah dokter, ada ya? 2 miliar disekolahin. Pas udah tahu meninggal punya simpanan begini, tapi nggak pernah nikmatin Pak. Coba tuh, duit banyak nggak pernah nikmatin. Tongkrongan nggak ada orang punya, pakaian kendaraan biasa aja, mobil aja nggak punya. Kemana-mana motor sama angkot. Yang abang-abang adanya orang punya semua. Lalu kata Ustadz, tanyakan dulu. Setelah tadi cek semua tuh 5 perkara tadi, satu lagi tanya, paman-pamannya ikhlas nggak nyekolahin dia? Paham nggak nih? Karena kan dasarnya nyolong apa? Dipikir saudara kita orang nggak punya. Pas tahu gimana kira-kira kalau itu? Tanya, ini gimana paman? Pas ketahuan ayah punya simpanan kayak begini duitnya, hartanya. Kalau paman kamu ikhlas, alhamdulillah. Kalau enggak, kembalikan dulu uang paman kamu semua.
Biaya sekolah tuh balikin dari harta ayah kamu semua. Lalu duit simpanan segitu banyaknya, buat apa coba? Hah? Nah, jadi ini 6, tambah lagi ya kalau tadi ada itu ya. Ada wasiatkan 5, semua tuh. Sebelumnya dibagi harta warisnya, 5 perkara ini cek dulu. Kalau ini udah lulus semua aman, baru harta waris dibagikan. Supaya apa? Supaya tidak wata'kulunat turotha aklan lama. Makan harta warisan campur dengan yang haram. Kalau yang 5 ini enggak diindahkan, maka kita boleh jadi anak-anak makan harta waris yang bercampur dengan perkara haram. Akibatnya istri kita makan, anak kita makan. Itu yang namanya halak, jaza dan mana enggak hilang, makan bahkan bertambah. Dan pemicu yang memperparah yang keempat adalah watuhibbunal mala hubban jamma. Cinta sama harta dengan cinta yang berlebihan. Jadi boleh nggak cinta harta? Boleh nggak? Yang penting tidak jamma. Tuh. Cinta boleh sama harta. Cinta sama pangkat boleh. Cinta sama kendaraan boleh. Ya, yang penting jangan berlebihan sampai melupakan haknya Allah, haknya Rasul, haknya orang tua, haknya istri, suami, anak, tetangga, dan orang sekitar kita. Boleh cinta. Ada orang cinta berlebihan, Pak. Masya Allah, udah azan maghrib, mobil masih dipoles aja. Bang, udah mau komat, tanggung. La ilaha illallah. Ya kan? Punya mobil bagus kan begitu ya, pulang kerja jam 5, ya kan? Nyuci dulu, mobil bagus, Alphard, ya kan? Semua dipakum, diapain, dipoles, digosok semua. Udah mau komat masih belum rapi. Ini namanya tuhibbunal mala hubban jamma. Ada lagi si ayam jago belum pulang kandang. Buah ilah, udah komat ayam gua belum pulang-pulang, nyari ayam coba. Ini mah kebangetan, ayam diurusin, udah mau komat ini. Kagak sempat sholat coba aja. Gitu. Iya, yang penting gua sholat ntar sebelum waktunya habis. Jamaah ketinggalan, Bang. Tunggu jago gue belum pulang, si jago rembo belum pulang, rembo. La ilaha illallah. Itu namanya apa tuh? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini 4 perkara yang memperparah potensi buruk manusia, potensi buruk dasar manusia, yaitu hala, jaza, dan mana. Demikian segitu dulu, Pak. Nanti yang obatnya di pertemuan berikut lagi insyaallah. Di mana? Ada di Al-Ma'arij itu. Ya, kalau ini kan biar tahu dulu penyakitnya, biar tahu apa yang bikin parah, kan begitu ya? Kan lagi musim penyakit nih. Obatnya ntar dulu sampai PPKM rapi, kan begitu ya? Kan begitu. Jadwalnya kan H5. Nah, belum tahu bulan apa lagi adanya nanti. Insyaallah kita sambung lagi biiznillah. Kira-kira bagaimana, Pak? Indah nggak Al-Qur'an, Pak? Al-Quran indah nggak? Itu nggak pakai tafsir tuh, cuman ngertiin terjemah doang, indah nggak? Ya udah, itu Al-Quran sedemikian indah. Allah beritahukan dalam Quran surah Al-Qamar 4 kali Allah ulang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. 4 kali Allah ulang. Kata Allah bagaimana? Sungguh nyata. Jadi udah sungguh nyata. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Fahal min muddakir. Tinggal siapa dari kalian yang benar-benar mau belajar. Itu doang. Jadi mudah bagi siapa? Yang mau belajar. Sulit bagi yang nggak mau belajar. Nggak bisa kita kenal Islam dari Al-Quran. Itu dari mana? Kudu begini, kudu begitu. Itu ente baca dulu aja. Baca dulu. Duduk di hadapan Al-Quran, hati bersihkan, minta sama Allah yang punya Quran, Tuhan, ini kitab sucimu, saya ingin belajar darimu, Tuhan. Baca, renungkan, hayati, Allah bukakan pintu pemahaman. Kan yang bukain bukan guru, bukan. Yang bukain siapa? Allah. Yang bikin ngerti bukan guru, bukan. Guru cuma bacain doang, dia juga belajar. Saya nih belajar juga. Yang bisa nolongin siapa? Allah Ta'ala. Yang bikin paham, yang bikin ngerti, yang bikin bisa menghayati, meresapi, dan mudah-mudahan bisa mengamalkan. Itu semua pertolongan Allah. Ya kan? Kan tadi begitu mukadimahnya, ya kan? Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita bimbingan untuk mau duduk di hadapan Al-Quran. Dan tidaklah kita bisa begini tanpa pertolongan dari Allah.
Udah begitu doang. Jadi yang bisa berikan semua hanya Allah. Saya diundang cuman timbang ngajak doang Pak, biar bisa baca bareng-bareng. Kan lebih enak mana? Sendirian apa baca bareng-bareng? Bareng-bareng. Nanti ada levelnya Pak, orang lebih enak sendirian timbang bareng-bareng. Sekarang kita levelnya ini orang-orang yang level kita ini enak bareng-bareng dulu. Nanti udah nikmat, enak pengen sendirian. Kenapa? Kalau sendirian berdua-duaan sama Al-Quran doang. Berdua-duaan sama Al-Quran sama aja berdua-duaan dengan Allah. Coba, enak gimana kira-kira? Hah? Kita mau nikah, enaknya diramein dulu apa kagak? Hah? Coba ya. Coba. Akad nikah nih, enaknya kita undang-undang orang dulu nggak kasih tahu mau nikah, dipajang demen nggak? Tapi ntar urusan kawinnya, ayo, enakan mana? Rame-rame berdua doang. Lampu aja kita matiin, betul nggak? Lah kalau nyala, apakah kejengah? Kan begitu. Nah coba itu, ya itu levelnya. Ada dikit. Ar-Rahman itu Fabi ayyi alaihi kadziban itu diulang terus, ada apa sebenarnya? Itu kan menceritakan tentang ini surat Ar-Rahman urusan tauhid dan iman. Itu semua Allah ceritakan tentang alam semesta raya, kenikmatan yang Allah berikan pada jin dan manusia. Maka Allah ulang-ulang setiap cerita apa nih? Ceritain bumi, ceritain langit, ceritain bintang-bintang, ceritain surga, ceritain ini semua. Allah bilang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu kenikmatan mana lagi wahai jin dan manusia yang kalian dustakan? Tuh, sampai-sampai punya Tuhan namanya Allah yang Maha Rahman. Nikmat mana lagi yang mendustain coba? Sebegitu indahnya Allah, begitu dekatnya sama kita. Nah, asal kita mau renungkan. Pokoknya Bapak kalau nggak percaya, Pak, ada seorang ustadz kemarin protes sama saya. Ente ini kalau ngajarin Quran kagak mau pakai buku tafsir. Lah kalau saya buka buku tafsir, ya kan buku dibuka Ibnu Katsir, perbandingannya Tobari di jamaah. Jamaah kagak paham-paham ntar. Iya. Ngaji cuma sebulan sekali, ada yang cuma hat 5 doang. Betul nggak begitu? Ini saya yang baca di kamar, di rumah saya buka tafsir ini, saya buka tafsir itu, saya buka tafsir ini, saya simpulin, pluk, tumpahin di sini yang simpel-simpel aja, yang orang mudah paham. Emang bisa begitu? Katanya begitu. Kagak, itu bahaya itu, bisa tersesat dari mana? Saya bilang gitu Ustaz. Ente sama anak sama, mondok ngaji nahu, ngaji grammar, ngaji usul, ngaji apa semua. Ente duduk sama Al-Quran 40 hari. Ntar ente lebih dari saya bilang begitu kalau gak percaya ente. Karena ente nama saya pikiran saya, benar ente, senior ente, saya bilang gitu. Ente duduk sama Al-Quran 40 hari dengan cara begitu. Ente duduk sama Al-Quran, ente punya modal tafsir, punya modal grammar, baca Al-Quran kata per kata, tapi berhenti di setiap katanya. Ntar ente bakal dapetin kenikmatan lebih dari apa yang saya dapat. Ntar ente sama saya besok bilang, iya, benar-benar. Ini Quran beda, saya bilang itu. Kita aja ngaji sama guru yang manusia, yang punya kekurangan, gak sempurna. Guru nih, guru kita, guru saya. Kita dengan sangka baik sama guru dapat kenikmatan, betul nggak? Lalu bagaimana ngaji sama Allah Ta'ala di hadapan kitab sucinya? Kita berdoa sama Allah, Tuhan, ini kitab sucimu Tuhan, saya hambamu yang lemah, yang dhaif, nggak punya pengetahuan, bodoh, dungu, blow on. Tolong bimbing saya Tuhan, bagaimana bisa mengenalmu melalui kitab sucimu. Ajarkan ilmumu padaku Tuhan. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma wa alhiqni bis shalihin. Duduk Pak, cobain dah Pak. Jangan buka yang lain. WA, Facebook, pinggirin dulu semua. 40 hari, Bapak bakal kecanduan cinta sama Al-Quran. Benar-benar. Kalau udah cinta sama Al-Quran, emang penyakitnya Pak, Quran gak mau dimadu. Itu penyakitnya. Quran gak mau dimadu. Lebih dari bini kita Pak, itu masalahnya. Jadi sama yang lain udah kagak resep, gurihnya sama Quran doang. Kayak orang biasa makan pakai micin, iya kan ya? Kan kebanyakan juga sering-sering gak bagus ya, bener gak? Makan yang lain gak ada micinnya. Apa nih makan gak ada garamnya? Garam udah kasih banyak banget, gak ada micinnya. Nah ini Al-Quran lebih dahsyat tuh kecintaannya ya daripada yang lain tuh. Micin gak ada apa-apanya. Duduk sama Al-Quran. Kenapa? Kalau Allah udah demen sama seorang hambanya, Allah juga cemburu Pak, nggak dikasih buat yang lain. Tuh begitu. Ya Pak ya. Semoga ada pencerahan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita tutup dengan baca Ummul Quran, Suratul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an zahiran wa batina. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berikan di hati kami untuk selalu cinta kepada Al-Qur'an dan anugerahkan buat kami Al-Qur'an mencintai kami ya Allah. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an. Tuhan, berikan kami mampu berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Waj'alna min ahli Qur'an zahiran wa batinan, dan perkenankan kami ya Allah, jadikan kami sebagai ahli Qur'an zahir maupun batin kami, ucapan, sikap, perbuatan dan hati kami sejalan dengan Al-Qur'an. Allahumma habib ilaina al-Qur'an waj'al Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairna wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jamaah sekalian, ini kajian Anda bisa simak nanti di beberapa hari, mungkin 1-2 hari ini melalui YouTube Masjid Al-Mahdi. Nah, ini yang meliput ini Akhina Zen ini ya, yang biasa meliput kajian di Masjid Al-Mahdi. Jadi kalau nanti menonton kajian ini, kali ada yang kurang nangkep atau bagaimana ya, nontonlah di mana YouTube Masjid Al-Mahdi. Yang penting syaratnya satu, ada kuota aja. Kalau nggak ada kuota nggak bisa, gitu ya. Muter-muter terus dia, ya kan ya. Baik, tutup dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.